suatu ketika tahun 2007 kalau nggak salah, atau 2007 2008 lah mungkin, ada seorang mahasiswi S2 magister yang konsultasi ke saya. Kelihatannya ini anak udah seolah nggak punya harapan lah gitu, nggak ada harapan hidup. Kalau misalnya, saya bisa bayangkan tuh, sekiranya nih anak bukan punya basic agama dan keimanan yang memang sudah kuat, kayaknya bunuh diri dalam hal yang mungkin terlihat sepele. Terus dia bilang, saya mau konsul, mau share lah, saya ada masalah gitu. Saya bilang, masalahnya masalah apa gitu. Tapi bukan tatap muka langsung, maksudnya by messenger. Dari bahasanya ini udah kacau dah gitu. Padahal masalahnya cukup sepele saja. Masalahnya cuma kedua orang tuanya tidak setuju kalau dia menikah dengan orang yang tidak keturunan tertentu. Cuma itu aja masalahnya gitu. Ya, jadi seolah udah kiamat sudah datang lah, seolah udah kiamat sudah datang gitu, akhirnya. Terus saya tanya, kamu hari ini udah baca Quran belum? Saya tanya gitu. Dia bilang, sudah Ustaz. Berapa banyak? 1 juz. Masya Allah, 1 juz masih ada tanda-tanda mau bunuh diri. Masa udah baca Quran ini udah baca Quran 1 juz nih. Kalau udah baca Quran udah bunuh diri dah hari itu mungkin. Hanya karena orang tuanya tidak merestui ini anak perempuan menikah dengan orang yang tidak memiliki garis keturunan yang sebanding dengan dia. Ya mungkin sebagian orang kan bermadhab katanya namanya kufu, sebanding, itu sebanding dalam masalah keturunan juga gitu. Akhirnya ketika dia katakan sudah 1 juz, wah Masya Allah banyak tuh, saya bilang. Juz berapa? 1 juz itu. Dia bilang juz 27. Cek lagi, saya bilang, cek lagi juz berapanya. Bukan Ustaz, kata dia melalui chatting itu. Bukan Ustaz, ternyata juz 28. Juz 28. Saya ajak dia untuk coba mendalami makna yang dibaca. Terus saya tanya, membaca 1 juz dari juz 28 dari surat Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah dan seterusnya sampai akhir surah At-Tahrim. Saya minta satu saja pelajaran penting yang kamu bisa dapat. Saya nggak banyak-banyak. Dia ini anak sastra Arab di UI, alumni sastra Arab UI, langsung ngambil S2 di UI ya. UIN Syarif Hidayatullah. Tahu sedikit banyak tahu bahasa Arab dan bisa mengkaji. Ketika saya minta untuk mencoba mencari pelajaran penting, sebentar Ustaz, dibilang, beri saya waktu untuk membaca dulu. Akhirnya dibaca dari awal. Baca awal juz 28 yang tentang hukum-hukum itu. Terus saya beri waktu, nggak lama dia balik lagi merespon saya. Saya tanya, ada pelajaran penting apa yang kamu bisa dapat? Dia bilang, ayat-ayat tentang zihar, hukum zihar, hukum menyamakan posisi seorang istri dengan ibu si suami itu. Pelajaran yang lain ada nggak? Yang kira-kira lebih bisa mengena pada diri kamu? Saya bilang, kayaknya nggak ada Ustaz, bilang gitu. Terus akhirnya udah saya handle deh. Saya bilang, kamu tahu nggak ayat-ayat ini turun berkaitan dengan siapa? Dia bilang nggak tahu. Ayat-ayat ini berkaitan dengan latar belakang waktu itu ada seorang wanita bernama Khawlah. Khawlah binti siapa? Khawlah anak siapa? Para ulama tafsir berbeda pendapat. Ketika orang berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya orang ini, menunjukkan bahwa orangnya nggak terkenal. Kalau orang terkenal, udah pasti si fulan, namanya fulan, bapaknya fulan, kakeknya fulan, dan seterusnya ketahuan. Lah ini sampai sekarang, sampai hari ini, Khawlah binti siapa, anak siapa itu nggak ketahuan siapa anak siapa. Menunjukkan bahwa orang ini nggak terkenal. Tahu Khawlah binti siapa? Bu, ibu-ibu barangkali tahu.
Khawlah binti siapa yang menyebabkan ayat-ayat di awal juz 28 itu turun? Ada mengatakan Khawlah binti Hakim, ada mengatakan Khawlah binti Tha'lab, ada mengatakan Khawlah binti yang lainnya, anak yang lainnya. Saya bilang gitu, orang yang gak terkenal. Tapi ketika dia menemui suatu masalah, kasus, ini kan gak enak, bener gak enak nih. Ketika suaminya menyamakan posisi istrinya sama dengan ibunya, dan dia tidak mau menggauli istrinya lagi, ini kan masalah kan? Mencerai tidak, memposisikan sebagai istri juga tidak. Gimana rasanya? Jangan nanya ke ibu deh. Bahaya nanti malah nggak suka sama saya, gawat ya. Gimana rasanya sekiranya seperti itu? Orang ini kan gantung istilahnya, mu'allaq, gantung, posisinya gantung, dicerai tidak, tapi juga istri dianggap sebagai istri juga tidak. Maka datanglah ini Khawlah ini kepada Rasulullah SAW, mengadukan nasibnya kepada Rasulullah SAW. Yang mendampingi kala itu adalah waktu itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika menyampaikan masalah itu kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan hukum yang berlaku di kalangan jahiliyah, kalangan Quraisy adalah jatuh talak. Gimana tuh perasaannya? Dia bilang, tapi ya Rasulullah, suami saya tidak mengatakan kata-kata cerai. Aisyah radhiyallahu anha yang waktu mendampingi bersama, dia mengatakan, meriwayatkan, kadang aku mendengar perkataan Khawlah, dan pada kesempatan yang lain aku nggak dengar apa yang dikatakannya. Menunjukkan betapa Khawlah ini sebenarnya tidak sampai ngomel-ngomel keras-keras, ngomong keras-keras pada Rasulullah, tapi bicara yang suara pelan. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini suami saya nggak mencerai, tapi ya Khawlah, ini yang berlaku adalah jatuh cerai. Maka Khawlah mengatakan apa? Jika demikian, maka aku akan mengadu kepada Allah. Dan benar ternyata, ketika dia mengatakan aku mengadu kepada Allah, Allah jawab langsung tuh, ayat turun. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan seorang wanita tujadiluka yang menjidal, protes. Istilahnya ini ayat juga merupakan dasar hukum tentang diperbolehkannya demonstrasi. Orang pertama kali demonstrasi dalam Islam itu justru perempuan tuh. Tuh emansipasi enggak? Eman-eman atau emansipasi? Eman-eman ya. Perempuan yang pertama kali demo protes pada Rasulullah, dia kemudian sampai turun ayat tentang demonstrasi itu sendiri. Jadi boleh, demonstrasi boleh kan, berarti kan bukan bid'ah juga. Baik. Perkataan Rasulullah, Allah sudah mendengar perkataan orang yang protes kepada Rasulullah. Tentang apa? Tentang perilaku suaminya. Dan seterusnya sampai berbicara panjang tentang hal itu. Saya bilang pada tadi yang mahasiswa yang konsul saya, Khawlah yang tidak terkenal, bukan siapa-siapanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengadu kepada Rasulullah, ternyata kemudian Rasulullah tidak membuatnya gembira dengan keputusan yang Rasulullah berikan. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, langsung didengar dan diberikan jawaban. Bukankah kamu masih punya Allah? Saya bilang. Dia tersadar, langsung astagfirullahaladzim. Iya Ustaz, masih punya Allah. Kenapa kamu gak mengadu kepada Allah? Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, supaya tuh laki-laki disetujui sama bapak ibu kamu. Coba bilang gitu. Atau diberikan yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki itu. Rupanya dia istiqomah udah mantep banget nih, pokoknya sama dia dah, gak ada yang lain. Gitu. Dan sekarang kamu udah anggap aja itu bukan masalah. Sebagaimana Khawlah juga mengadu kepada Allah, kamu mengadu kepada Allah, berdoa gitu. Berdoa kepada Allah supaya yang tadi itu berjodoh gitu. Tapi dia belum yakin tuh, belum yakin bakal bisa Allah berikan solusi yang terbaik buat dia gitu. Akhirnya saya bilang, udah kita berdoa, kalau gitu deh saya bantuin doa, semoga Allah menjadikan si fulan ini jadi jodoh kamu. Sekitar 1,5 bulan berikutnya
dia ngirim undangan. Ngirim undangan, saya tanya, dapat siapa kamu? Saya bilang, dapat siapa kamu? Dapat Agus Salim katanya. Lah Agus Salim yang kemarin kan? Iya Ustaz katanya. Kok bisa? Alhamdulillah Ustaz katanya. Bapak ibu saya akhirnya menyetujui saya untuk menikah. Gitu. Tanpa syarat apa-apa. Udah dibuka tuh mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat apa-apa. Padahal tadi ibunya, pokoknya kamu nggak boleh nikah sama dia. Udah ada jodoh, udah ada kandidat nih, orang tua udah punya kandidat. Kalau bapaknya masih halusan dikit dah. Bapaknya bilang, "Kamu selesaiin dulu S2." Saya udah bilang sama dia, kalau selesai S2, bapak kamu kan bilang selesaiin S3. Iya, supaya akhirnya nggak ketemu sama dia kan gitu. Tapi kalau kamu ngadu kepada Allah, insya Allah jalan pintasnya ada.